Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galam Maulana dari jurusan atau prodi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi terkait tugas UAS morfologi atau sorof pada prodi Tarjamah yang telah ditentukan oleh dosen pengampu, yakni Bapak Zamzam Nur Huda. Baiklah, di sini ada dua bagian. Yang pertama yang bagian A, yakni menjawab 5 soal dari 6 soal yang telah Bapaknya tentukan, dan yang kedua adalah soal yang berisikan tentang nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasan maksudnya dalam bahasa Arab, atau al-ismu min haitsu bunyatihi wa ta'inihi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan soal yang pertama, yakni apa perbedaan morf, morfem, alomorf, dan morfemis, dan berikan contoh dalam bahasa Arab. Baik, yang pertama ada morf. Morf itu sendiri adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem, atau bisa kita sebut dengan nama untuk sebuah bentuk yang bentuknya itu dia belum diketahui statusnya dan juga makna tersendiri. Kita tahu dan juga bentuk terkecil dari morfem yang berulang-ulang gitu, dan dia maknanya belum diketahui. Seperti contoh, kalau di bahasa Arab itu kayak ada huruf-huruf zaidah, alif, ba, ta, dan lain sebagainya. Kalau di bahasa Indonesia sendiri, morf itu seperti yang ketika ada me dan baca itu nggak nyambung, akhirnya ada m untuk menyambungkan, dan itu morf, membaca. Dan yang kedua itu ada alomorf. Alomorf sendiri adalah variasi dari bentuk morfem yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya, atau bisa kita sebut sebagai nama untuk bentuk sesuatu jika sudah diketahui statusnya atau maknanya. Seperti contoh pada kata jalasa yang artinya duduk, lalu diimbuhi dengan prefiks a yang menjadi ajlasa, dari jalasa menjadi ajlasa. Kalau misalkan di bahasa Indonesia itu artinya dari leksem duduk itu diimbuhi dengan prefiks dibubuhi dengan konfiks men dan i menjadi menduduki. Itulah alomorf. Dan yang ketiga itu ada morfem. Morfem ini sendiri adalah unsur bahasa yang sudah memiliki makna dan ikut mendukung makna, berbeda dengan morf yang tidak memiliki makna. Kalau morfem ini udah ada maknanya, seperti pada kata yajlisu. Yajlisu ini kan morfem ada dua, ada morfem yang terikat dan yang tidak terikat atau bebas. Nah, kalau morfem yang bebas itu atau morfem tunggal itu yang jalasa, dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada bantuan dari afiks kah atau dari manakah. Nah, ketika ada kata yajlisu, nah yajlisu ini adalah morfem yang berdiri atas bantuan afiks. Kalau misalkan di bahasa Arab itu yajlisu itu iya-nya itu adalah huruf mudhoro'ah. Jadi ketika dia bisa menjadi yajlisu karena dibantu dengan huruf mudhoro'ah, yaitu ya dia nggak bisa menjadi kayak ijlisu itu. Nah, itu juga sama-sama huruf bantuan. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri dia jalasa, bukan yajlisu. Lanjut, yang terakhir ada morfemis. Morfemis itu adalah gabungan dari morfem dan alomorf.
ketika ada kata dasar jalasa yang berarti artinya duduk dan ajlasa yang artinya menduduki. Nah, di situ terjadi morfologi dalamnya, yakni menduduki, dari yang duduk menjadi menduduki. Nah, itu disebut morfemis. Lanjut, yang kedua itu ada soal untuk analisis kata-kata yang telah ditentukan lafadznya. Di situ ada kata wara'a Salahuddin adzulma alladhi ya'ishu fihi almuslimun fasammama 'ala an yaquma bihadhihi al-amri fa akhadha yatufu bil biladil islamiyyah wa yad'u an-nasa lil jihadi fi sabilillah wa tarada haula'il muhtalin. Nah, di situ kita akan menganalisis 6 kata, apakah dia berdiri dari mana gitu. Baik, yang pertama adalah ro'a. Secara maknanya kita artikan melihat. Melihat ini itu dia berdiri dari leksem lihat dan dibubuhkan dengan prefiks me, dan jadilah melihat. Nah, yang kedua itu ada adzulma. Adzulma ini diambil dari leksem, kan adzulma kan maknanya kan kezoliman. Jadi dia diambil dari leksem zolim dan dibubuhi dengan konfiks ke an yang menjadi kezoliman. Lalu yang ketiga itu ada yad'u yang artinya mengajak atau memanggil. Mengajak itu diambil dari leksem ajak dan dibubuhi dengan prefiks akhirnya menjadi mengajak. Lalu yang keempat itu ada muhtalin yang artinya penjajah. Itu diambil dari leksem jajah dan dibubuhi dengan prefiks pen yang berubah menjadi penjajah. Lalu yang ketiga itu ada yang kelima itu ada yatufu yang artinya mengelilingi. Mengelilingi itu diambil dari leksem keliling dan dibubuhi dengan konfiks meng-i. Maka berbentuklah mengelilingi. Dan yang terakhir yang keenam itu ada kata toroda yang artinya mengusir. Mengusir itu diambil dari leksem usir dan dibubuhi dengan prefiks meng, maka menjadilah mengusir. Baik. Lalu soal yang ketiga itu ada soal yang bagaimana hubungan morfologi dengan ilmu linguistik lainnya. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini adalah hubungan morfologi dengan fonologi. Morfologi itu sendiri itu adalah ilmu yang mengkaji pada bentuk kata, pada perubahan kata. Nah, kalau misalkan fonologi itu sendiri itu ilmu yang mengkaji tentang perubahan pada wujud wujud bunyi bahasa. Nah, ketika morfologi dan fonologi ini saling berkaitan, saling bersatu padu, maka terjadilah yang namanya morfofonemik atau peristiwa perubahan bunyi yang terjadi akibat bertemunya morfem dengan fonem dalam bahasa Indonesia. Misal pada fonem M, ketika pada kata membaca. Nah, di situ ada fungsinya, ada kaitannya antara morfologi dengan fonologi. Fonologi yang membahas tentang suaranya dan morfologi tentang perubahan katanya. Membaca. Dan itu kan gak nyambung, akhirnya diselipkan morf M dan terjadilah membaca. Lalu soal selanjutnya itu sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk dalam nomina dan verba. Berikan masing-masing contoh. Soal partikel-partikel yang bisa masuk dalam nomina itu beberapa diantaranya adalah harfu nida, harfu jar, harfu jarin, huruf qasam, huruf taukid, dan huruf ataf. Huruf nida itu adalah huruf yang digunakan untuk memanggil, seperti pada contoh ya Ali, kalau enggak ya Ahmadu, kalau enggak ya Rahiman bid-du'afa. Lalu lanjut kepada harfu jarin
seperti pada contoh minal baiti, minal fasli, minal hammami, dan lain sebagainya. Lalu ada huruf qasam, atau huruf janji, seperti pada contoh wallahi, tallahi, atau billahi. Lalu ada lagi huruf taukid atau penekanan, seperti pada contoh inna aliyan alimun. Lalu ada huruf atof atau mengikuti, seperti contoh pada ja'a Muhammadun wa aliyun, atau ja'a al ustadun wa tilmidun. Lalu ada partikel yang masuk ke dalam verba. Itu ada beberapa, diantaranya adalah huruf nasab, huruf jazm, huruf syartiyah, ya. Lalu contohnya itu pada huruf nasab, yakni uridu an ta'khudha al-khubza. Lalu yang kedua itu ada huruf jazm, yakni huruf jazm la ta'kul al-khubza. Lalu yang ketiga ini ada huruf nafsiyah syartiyah, seperti pada contoh intakum ajlis. Lalu yang soal terakhir, yakni ada soal yang bunyinya apa yang kalian ketahui dengan iklal, kaidah-kaidahnya, serta berikan contoh. Baik, iklal ini sendiri adalah membuang atau mengganti atau mensukunkan huruf ilah. Kaidah-kaidah ilah itu ada 19. Nah, pokoknya huruf ilah ini kan kalau misalkan di nahwu atau sintaksis itu disebutnya i'rab. Tapi ketika di ilmu morfologi atau ilmu sorof itu disebutnya ilal. Nah, ilal ini contohnya seperti contoh pada kata sona. Sona ini di awalnya ini dia adalah sawana. Nah, kenapa? Karena jika terdapat au dan ya berharokat dalam satu kalimat, maka keduanya diganti dengan alif. Kayak gozawa, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya itu yang soal bagian B itu ada soal yang berbunyi yang berisikan tentang nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasannya atau kejelasan maksudnya dalam bahasa Arab. Baik, yang pertama kan ada dua soal. Yang pertama nomina berdasarkan komponen akhir, dan yang kedua adalah kejelasan maksud dalam bahasa Arab. Baik, nomina berdasarkan komponen akhir itu dibagi menjadi dua, yakni isim ghairi sahih akhir dan isim sahih akhir. Nah, isim ghairi sahih akhir ini itu dibagi menjadi 3, yakni ada maksur, ada manqus, dan ada mamdud. Kalau misalkan maksur ini dia yang hurufnya itu dia diakhiri dengan alif lazimah, seperti pada kata fata, pada kata kuda, pada kata aso, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini ada namanya manqus. Manqus ini adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan ya zaidah, seperti ya lazimah yang sebelumnya itu ada kasroh, seperti pada contoh al-wadi, al-muhami, al-qadi, dan lain sebagainya. Oh ya, yang tadi sebelumnya maksur ini ya i'rabnya dengan i'rabnya itu ketika rafa itu dengan dhammah muqaddarah, dan ketika nasab itu dengan fathah muqaddarah, dan ketika kasroh itu dan ketika majrur itu dengan kasroh muqaddarah. Lalu yang manqus ini dia diirobkan dengan dhammah muqaddarah, lalu dinasabkan dengan fathah zahirah, dan dijarkan dengan kasrah muqaddarah.
Dan yang ketiga itu ada yang namanya mamdud. Mamdud ini apa? Mamdud ini adalah ditandai dengan hamzah sebelumnya alif zaidah. Seperti pada contoh ibtida, dia ini dia nggak ada i'rabnya, tapi yang penting cirinya dia itu diakhiri dengan hamzah yang mana selanjutnya ada alif zaidah. Lalu yang selanjutnya ada nomina berdasarkan kejelasannya. Maaf, sebelumnya ada isim sahih akhir. Isim sahih akhir ini adalah isim yang berakhiran huruf sahih atau semua huruf hijaiyah selain hamzah dan huruf illah, seperti pada kata kolamun, pada kata kitabun dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada nomina berdasarkan kejelasannya dalam bahasa Arab. Itu dibagi menjadi dua, yakni ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah sendiri dia adalah isim yang menunjukkan pada makna yang telah diketahui. Seperti pada contoh kata al-waladu yang artinya al-waladu, anak itu. Berarti kita udah mengetahui anaknya manakah itu al-waladu. Beda halnya dengan nakirah. Nakirahnya sendiri adalah isim yang menunjukkan pada makna sesuatu yang dia itu belum diketahui maknanya, itu atau masih umum. Nah, itu seperti pada contoh waladun. Waladun artinya anak. Nah, ya anak mana aja kita masih belum tahu karena masih umum. Nah, terus huruf ma'rifat tadi itu dia ditandai dengan alif lam dan sebagainya. Dan kalau nakirah itu sendiri itu ditandai dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Nah, ma'rifat sendiri itu ada beberapa, diantaranya yakni seperti isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan isim munada maksud. Dan seperti contoh isim alam ini dia adalah isim yang menunjukkan kepada nama orang atau tempat atau hewan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada isim domir. Isim domir ini adalah kata ganti. Kata ganti ini dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama ada mutakalim, ada mukhatab, dan ada ghaib. Lalu selanjutnya ada kata isim isyarah atau kata tunjuk. Lalu selanjutnya ada isim mausul atau kata penghubung, dan ada munada maksud. Nah, nakirah ini sendiri tadi seperti yang kita ketahui adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang masih belum jelas, yang masih umum, dan ciri-cirinya itu adalah tanwin, diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Baik, mungkin cukup segini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.